untuk pembayaran angsuran KPR itu diambil persentasenya dari gaji tuh berapa persen sih? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku. Nah, kali ini aku bakal share terkait dengan kredit nih. Ini hanya kredit hal umumnya. Barangkali ada teman-teman atau misalnya ada rekan terdekat yang mau kredit tapi nggak tahu syarat-syaratnya dan berapa jangka waktunya. Ikutin terus untuk videonya sampai habis ya. Cek, aku mau share video nih karena udah lama nggak update. Biasanya tuh kan ada yang sekalian nanya sih, sekaligus update informasi buat aku sendiri. Kadang kan nanya nih nasabah, kalau ke BTN kan pasti nanyanya terkait kredit nih, Cek. Nah, kalau untuk syarat umumnya kredit KPR itu apa aja sih, Cek? Nah, untuk KPR sendiri, terutama untuk teman-teman yang saat ini pekerjaannya di perusahaan atau karyawan tetap gitu ya. Itu yang pertama yang harus disiapin identitas. Kalau sudah menikah jangan lupa dilampirin juga identitas pasangannya, KTP, NPWP, kartu keluarga, dan surat nikah. Kalau yang belum nikah, surat nikahnya nggak perlu dilampirin. Terus untuk yang karyawan wajib dilampirkan slip gaji 3 bulan terakhir, surat keterangan aktif bekerja, rekening koran gaji 3 bulan terakhir. Nah, rekening koran gaji ini yang dimaksud adalah ketika pembayaran gaji itu kan biasanya ditransfer tuh. Nah, berarti kan masuk ke dalam rekening koran. Nah, itu harus dilampirin. Nggak mesti sama banknya, bank yang lain juga nggak masalah. Yang penting dilampirin rekening koran 3 bulan terakhir. Ya, kadang-kadang orang gajinya di bank A, tapi kalau misalnya tabungannya di bank B gitu kan? Iya, nah itu nggak apa-apa, dilampirin aja karena wajib dilampirin rekening koran gaji 3 bulan terakhir. Terus kalau misalnya ternyata pembayaran gajinya secara cash, rekening koran juga tetap dilampirkan 3 bulan terakhir karena itu wajib. Kemudian kalau untuk yang wirausaha, nah untuk yang karyawan tetap itu aja ya tadi cukup. KTP, KK, identitas, aku itu lagi identitas itu ada KTP, NPWP, kartu keluarga, surat nikah bagi yang sudah menikah. Dan sudah menikah, identitas pasangan wajib dilampirkan. Terus ada SK, surat keterangan aktif bekerja, slip gaji 3 bulan terakhir, rekening koran 3 bulan terakhir. Terus itu untuk yang karyawan tetap. Dan untuk yang wirausaha, identitas sama seperti yang tadi. Kalau udah menikah wajib dilampirkan identitas pasangan. Terus ada surat keterangan usaha. Nah, jadi nggak perlu SIUP, TDP dan lain-lain, itu nggak perlu. Kalau surat keterangan usaha dilampirkan dari kelurahan dan kecamatan itu sudah cukup. Kemudian dilampirkan rekening korannya wajib 6 bulan terakhir. 6 bulan kalau wirausaha ya? Kalau wirausaha 6 bulan, kalau karyawan kan 3 bulan cukup. Kemudian untuk yang wirausaha wajib dilampirkan laporan keuangan. Seperti nanti dilampirkan di dalam laporan keuangan itu ada laba ruginya dan biaya operasional, itu dirincikan selama 6 bulan terakhir. Terus dilampirkan juga foto-foto usahanya dan alamat lengkap usahanya supaya nanti pada saat disurvei oleh pihak bank, alamatnya itu jelas dan mudah ditemukan. Itu aja sih untuk persyaratannya, mudah kan? Jadi bisa sih disiapin dalam bentuk soft file. Jadi ketika datang ke pihak developer dan pihak bank itu persyaratannya udah lengkap. Sudah lengkap ya? Oke, jadi syarat-syaratnya sebenarnya simpel ya, jadi nggak mesti karyawan tetap. Jadi orang wirausaha pun masih bisa kita proses ya, Cek? Iya, bener banget. Kalau di BTN fleksibel sih. usaha, karyawan itu bisa mengajukan KPR. Ya. Karyawannya juga nggak mesti karyawan di perusahaan yang besar, perusahaan startup, dan perusahaan-perusahaan kayak yang kantornya baru berjalan minimal 2 tahun itu bisa kita bantu proses. Oke, siap, Cek. Makasih untuk jawaban yang mengenai syarat kreditnya. Terus, Cek, untuk KPR untuk milenial maksudnya tuh apa, Cek? Atau ada program baru dari BTN? Nah, itu untung banget nih buat yang milenial kalau ngajuin di BTN pastinya.
kita punya program khusus namanya KPR Guys for Millennial. Judulnya aja udah for millennial, berarti emang khusus buat anak-anak milenial. Tentang usianya, Cak? Rentang usianya 21 sampai 40 tahun. Nah, yang 40 tahun masih dianggap milenial. Jadi jangan sedih, jangan ngerasa udah berumur ya, saya jadi bisa langsung ngajuin pakai KPR Guys for Millennial itu dengan suku bunganya lebih rendah. Jangka waktunya bisa sampai 30 tahun. Oh, ya kalau untuk suku bunganya di 5,5 selama 2 tahun pertama. Nah, itu suku bunganya rendah banget buat yang milenial. Dan kita itu sampai tahun kelima ada namanya suku bunga berjenjang. Jadi nggak langsung floating. Itu kan promonya 2 tahun nih, 5,5% selama 2 tahun. Di tahun ketiga nggak usah takut langsung floating. Floatingnya itu biasa start di 12,5%. Tapi kita ada suku bunga berjenjang dari tahun ketiga sampai tahun kelima ya? Tahun ketiga sampai tahun kelima itu namanya suku bunga berjenjang. Kenaikannya cuma 1,5% sampai tahun kelima. Nanti di tahun keenam baru tuh mulai floating. Kalau untuk floating biasa ya ngikutin suku bunga BI plus nanti ditambah repo rate dari banknya. Gitu. Jadi cus nih yang milenial langsung ngajuin ke Bank BTN. Oh baik, aku konfirmasi ulang. Nah, untuk BTN KPR Guys ini jangka waktunya sampai dengan 30 tahun. Untuk rentang waktu usianya dari 21 sampai dengan 40 tahun. Nah, suku bunganya untuk 2 tahun pertama 5,5% ya. Kecil banget ya guys ya. Terus di tahun ketiga sampai dengan tahun kelima pun untuk kenaikan suku bunganya nggak langsung gede gitu kan, dia ada kenaikan suku bunganya berjenjang 1,5%. Nah mungkin di tahun ke-6 baru floating seperti itu ya. Makanya cocok banget kan buat yang milenial tuh. Cus jangan dipakai jalan-jalan mulu. Nih Cek, kan KPR Guys itu biasa kan rentang waktu buat yang karyawan baru-baru nih, bukannya nyepelin gimana, karena kan jenis kerjaan ataupun gaji mereka tuh beda-beda kan. Nah, untuk pembayaran angsuran KPR itu diambil persentasenya dari gaji tuh berapa persen sih? Oke. Nah, kalau untuk perhitungannya, jadi biar persiapan juga dan bisa menyesuaikan juga dengan harga propertinya ya. Nah, jadi nggak asal ambil properti terus ketika udah ngajuin ke bank malah ditolak. Karena kan kita punya cara perhitungan masing-masing. Tapi mostly sih hampir sama untuk cara perhitungannya. Nah, itu bisa diperkirakan sendiri untuk perhitungan dari total gaji bersihnya 60%. Oh, bisa ngambil misalnya dari gaji itu anggaplah 5 juta. Potongannya 60% dari gaji itu bisa ya? Ya, betul. Misalnya gajinya 5 juta. Potongan 3 juta. Dikali 60%, sisanya itu adalah yang dianggap sebagai kemampuan kita untuk mengangsur ke bank. Oh, 2 juta ya jatuhnya. Nah, jangan lupa sekarang kan milenial tuh banyak banget yang ambil kredit kecil tuh kayak modelan pay later dan lain-lain. Itu nanti jadi bahan pengurang. Jadi setelah dikali 60% dikurangi sama kewajiban pihak ketiga kita, termasuk yang pay letter, kartu kredit dan lain-lain. Jadi diusahain pada saat kita mau pengambilan ke bank, kita usahain di donasi dulu tuh pelunasan cicilan lain untuk fokus pembayaran ke KPR. Iya, supaya nggak dikurangi dari situ. Oke, baik. Jadi alangkah baiknya kreditnya fokus ke salah satu dulu ya Cek ya. Oke Cek, kayaknya kamu masih sibuk Cek. Makasih banyak nih Cek buat waktunya. Masih siapin untuk berkas akad buat akhir bulan. Buat teman-teman yang mau ngambil properti, jangan lupa ambil propertinya di Bank BTN. Oke guys, ini Cece orangnya sibuk banget. Jadi aku maksa banget Cece, aku mau bikin konten. Nah dia paksain buat bikin. Oke guys, untuk videonya sampai di sini guys. Apabila ada kekurangan, ada salah kata, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, boleh chat di kolom komentar ya. Terima kasih banyak semuanya yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.